Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana keadaan relationship-nya kamu bersama dengan si dia dalam jangka beberapa waktu ke depan ya. Nah, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai ya. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada di sini. Oke, baik. Nah, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ. Wow. Oke, kemudian ada di situ, berikutnya ada ini. Dan kemudian ada di sini dan ada di sini. Oke. Nah, jadi gini kalau Mari lihat ya. Kalau kamu tanya Cici Mari, ini orang cinta nggak sih sebenarnya sama aku? Sayang nggak sih ini sebenarnya sama aku? Kalau Mari bilang di sini tuh sangat cinta, sangat sayang sama kamu. Dan kalau energi seperti ini ya, ini mah makin lama bisa nih makin gila dia gara-gara kamu. Makin gila dia karena kamu. Bisa gitu. Soalnya makin besar rasa cinta itu, makin besar pula keinginan untuk bersama dengan dirimu. Nah, di situ ya. Jadi walau apapun yang terjadi di saat ini dan dalam jangka beberapa waktu ke depan, tapi Mari lihat kayak seseorang ini tuh berusaha untuk tetap bertahan bersama dengan kamu. Gitu loh. Ya, karena Mari lihat kayak ada ya keinginannya kamu, nggak tahu nih karena sebab apa gitu ya, secara jelasnya sebab kali ini kan pembacaan umum ya, tentu alasan-alasan itu tuh sangat amat banyak, jadi Mari nggak bisa sebutkan secara spesifik gitu ya. Tapi kalau yang Mari tangkap di sini akan walaupun akan bagaimana situasi hubungan kalian gitu ya, tetapi si dianya tuh mau kayak tetap tabah gitu ya, karena kamu bisa aja entah kamu bilang udahlah kita cukup pacaran saja, kita cukup teman dekat saja gitu ya, atau bahkan kamu menyatakan bahwa kamu sudah putus asa dalam relationship dengan si dia, seolah-olah kamu kayak mau menyerah, kamu kayak mau pamit mundur ya, kamu kayak mau mengubah status hubungan kalian. Nah, walaupun kamu dengan belak-belakan jujur seperti itu kepada dia menyampaikan pendapatnya kamu, tapi Mari lihat ini bisa akan ditolak sama si dia gitu loh, akan ditolak gitu ya. Nah, mungkin memang penolakannya dia tidak secara belak-belakan, bisa jadi kayak dia nggak akan menggugat kamu, aduh nggak boleh dong, kita hanya temenan aja, harusnya sih kita pacaran gitu. Wah nggak bisa dong kalau kamu mau pamit mundur dari hubungan kita ini. Nah, dia bisa aja nggak secara brutal ya ngomong seperti itu kepada kamu. Tapi dia bisa begini, terserah kamu mau seperti apa caranya kamu dalam hubungan kita, kamu mau seperti apa menganggap aku dalam hidupnya kamu, terserah. Tapi kalau aku tetap akan cinta kamu, aku tetap akan sayang kamu, aku tetap akan memilih bersama dengan kamu. Wah, gitu tuh modelnya dia di sana ya. Kalaupun kamu sudah tidak mau lagi sama dia, tapi dia kayak masih mau membiarkan dirinya dia untuk memelihara rasa cintanya dia kepada kamu, rasa sayangnya dia kepada kamu, gitu loh. Walaupun sekiranya misalnya terlihat kamu seperti akan menolak rasa cintanya dia, rasa sayangnya dia, tapi dia tuh mau yang seperti ini. Kemudian berprinsip ya, dia berprinsip, oke lah, berarti bermainlah di sini tuh judul lagu itu ya, cinta tidak harus memiliki, yang gitu tuh. Mau dia nih, kalau Mari lihat. Jadi kayak gimana? Lo orang lagi cinta-cintanya sama kamu, ya orang memang lagi sayang-sayangnya sama kamu, gitu ya. Kalau kamu mau menolak rasa cintanya dia, rasa sayangnya dia, dia pasti akan sakit, dia pasti akan kecewa. Tapi bisa, dia juga akan lebih sakit dan kecewa lagi kalau kemudian dia membunuh sendiri perasaan cintanya dia itu kepada kamu, perasaan sayangnya dia itu kepada kamu. Makin sakit double. Gitu loh. Jadi berarti seseorang ini tuh yang kayak
dengan mencintai kamu saja sudah ada kebahagiaan tersendirinya. Jadi mencintaimu tidak dia anggap itu tuh adalah sebuah jebakan neraka. Tidak juga. Gitu loh. Ya memang sangat disayangkan jika kemudian kamunya itu tuh memilih tidak bersama dengan dia. Gitu ya. Tapi dia juga mensyukuri bahwa dia pernah punya pengalaman mencintai kamu, mencintai seseorang sedalam seperti ini. Ya, seseorang itu tuh tentu saja adalah dirimu. Nah, seperti itu. Dan untuk gini ya, untuk beberapa ini kayak menyatakan bahwa aku udah punya banyak pengalaman asmara. Aku sudah punya banyak pengalaman cinta. Tapi kok rasanya yang satu ini lain, gitu ya. Perasaannya kepada kamu itu tuh dianggap lain, beda gitu. Kok lebih dalam? Gitu ya. Kok lebih dalam? Jadi seolah-olah dia merasa bahwa oh begini ya. Ini yang sebenarnya jatuh cinta itu ya. Oh kayak gini sebenarnya rasa sayang itu ya. Nah beberapa itu kayak menyadari demikian itu. Berarti selama ini tuh aku dengan yang lain-lain itu belum beneran cinta itu ya. Belum beneran sayang ya. Baru dengan Gemini ini nampaknya. Ini baru yang disebut-sebut orang sebagai rasa cinta, sebagai rasa sayang yang besar itu. Gitu loh. Di sana. Ya. Jadi kalau dia bisa mencegah dirinya, kalau kamu memang itu permintaanmu ya. Kalau misal permintaannya kamu adalah berpisah dari dia. Dia bisa aja tuh ya memang oke, berarti kamu nggak mau ya. Aku tunjukkan lagi perasaan cintaku. Ya enggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa kalau kamu memang melarang aku menunjukkan rasa cintaku padamu. Gitu ya. Tapi kamu enggak boleh larang jika aku tetap memelihara rasa cinta ini. Gitu tuh. Tuh ya, mari lihat. Jadi yang kayak mencintaimu dia terima, ya. Mencintaimu dia terima, menghargai keputusanmu harus dia lakukan, gitu ya. Tapi jangan larang dia. Jangan larang dia untuk tetap memiliki perasaan kepada dirimu. Gitu. Karena memang seseorang ini tuh juga semacam begini. Mungkin kalau untuk memohon sama kamu, di hadapan kamu terang benderang, dia tidak akan mau. Gitu, ya. Tetapi ini bisa ini, dia akan bermain di jalur belakang ini. Mari lihat. Jalur belakang seperti apa? Ini tuh memang boleh ya, masuk energi tambahan. Gitu. Misalnya nih, dia minta ke Pak Kiai gitu ya, supaya bantu doain biar kamunya itu tuh mau memilih bersama dengan dia, atau dia akan datangin praktisi-praktisi, bisa itu praktisi-praktisi ya, untuk membuat kamu merasakan juga seperti apa yang dia rasakan kepada dirimu gitu. Jadi ya mungkin inilah perjuangan terakhirnya dia untuk boleh bersama dengan dirimu. Di depan kamu dia bisa bilang, ya sudah kalau kamu gak mau lagi sama aku. Tapi di belakang kamu, tadi kan kata Mari, jangan larang aku mencintaimu, kan itu katanya dia. Maka namanya orang yang mencintai, itu kan akan berjuang ya. Bagaimana caranya supaya bisa bersama dengan yang dicintai. Nah seperti itu ya, dia mau penyatuan lahir dan batin bersama dengan kamu. Gitu. Kalau kamu gak mau dia tunjukin secara konkret tindakan di depan batang hidungnya kamu, dia sayang, dia cinta, dia ingin bersama dengan kamu, maka dia akan bermain dari jalur belakang gitu loh. Jadi malah cepat atau lambat, nampaknya memang dia kerjain kamu ini. Dia kerjain kamu gitu ya. Tapi maksudnya dia ngerjain kamu bukan kayak dalam artian bahwa biar kamu menderita sengsara dengan dia, misalnya gitu ya. Misal dia tutup jodohnya kamu dengan orang lain. Bukan berarti dia ingin bahwa kamunya itu tuh akan mensingle seumur hidupnya kamu, enggak. Supaya kamu tuh balik dengan dia gitu loh. Karena menurut dia kalau kamu bersama dengan dia, enggak tahu lah ya bagaimana kenyataannya ya. Tapi kalau menurut dia kamu akan bahagia gitu loh. Nah di sana. Kamu akan bahagia. Jadi kayak bermodalkan dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Itu tuh cukup bagi kamu. Nah di sana.
bisa cukup bagi kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat orang ini dia kere akut misalnya ya, kere banget gitu, dia jelek misalnya, dia nobody ya, dia nggak ada pencapaian hebatnya dia gitu, dia bukan siapa-siapa gitu ya di kalangan sosial atau di dunia finansial misalnya seperti itu ya. Dia bisa aja banyak kekurangan, tapi menurut dia cinta yang sebesar ini dari dalam dirinya untuk kamu, itu tuh sudah kayak mengalahkan emas permata, harta berlimpah, status sosial yang tinggi, penampilan yang rupawan, gitu. Situ ya. Hanya kamu bisa mendapatkan rasa cinta yang sejenis ini dari dia, sudah cukup, udah lebih dari cukup, gitu. Jadi apapun yang kemudian menjadi pertimbangannya kamu untuk meminta berjarak dari dia, bahkan mengakhiri dengan dia, menurut dia alasan-alasan itu bisa sebenarnya dipatahkan dengan kalau kamunya itu tuh tahu bahwa dia mencintai kamu, gitu. Jadi bisalah dikatakan itu tuh semacam dia naif dia, gitu ya. Kalau misalnya kamu punya kesadaran finansial, misal ya, pertimbangannya kamu dengan dia karena tidak mencukupi finansialnya, misal gitu. Tapi cinta ini tuh nggak bisa terbeli loh dengan uang, gitu naifnya dia, gitu. Misalnya kamunya itu tuh enek gitu ya, wajahnya dia biasa-biasa aja, sementara kamu pengennya itu tuh macam artis tok gitu ya, artis Insta misalnya gitu ya, artis Korea, Cina, Jepang, Amerika misal. Tapi dia bisa bilang tuh, loh wajah ganteng juga, wajah cantik juga, belum tentu akan mencintai kamu sebesar cintanya aku ini. Seperti kayak ini sebuah anugerah bagi kamu, dengan kamu mendapatkan perasaan cintanya dia ini, gitu. Jadi kalaupun dia ngerjain kamu, sebenarnya maksudnya dia bukan untuk menyengsarakan kamu bersama dengan dia, tapi dia rasa ya dia sedang mau memberikan kepadamu sesuatu yang berharga, yang tidak bernilai, gitu ya. Tak ada nominalnya yang bisa dibeli gitu loh, akan perasaan cintanya dia ini tuh kepada kamu, gitu ya. Karena kayak kata Mari tadi, orang ini semakin lama dia menyadari bahwa dia mencintai kamu, itu tuh bisa ya justru semakin bertambah perasaan cinta itu, dan berikut ego itu tuh juga akan nambah ya. Nah di sana ego tuh akan nambah, gitu. Jadi kayak walau kata kamu ya misalnya, karena ini ada Mari lihat kamu dalam hubungan ini tuh juga kayak udah capek berjuang gitu, udah capek mengusahakan. Kamu Mari lihat di sini tuh lelah ya. Ini bagi kalian udah memang sempat menjalani hubungan katakan sekian tahun gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak ada alasan yang kuat bagi kamu jika kemudian kamunya itu tuh memilih untuk katakan misalnya pilihannya kamu adalah berakhir dengan dia, gitu ya. Itu tuh bukan karena hal yang remeh-temeh, tapi kamu capek, gitu ya kan? Kamu capek. Kamu juga kayak sudah semakin tidak nyaman di sini. Karena kamu lelah hati gitu ya, lelah pikiran, lelah tenaga gitu. Jadi bukan hanya karena sebatas, gue bosan sama elu. Nggak gitu ya. Tapi konsekuensi bersama dengan dia, ini yang sudah bikin kamu udah lemah gitu loh. Ya, menerima konsekuensi ini. Tapi dia tuh bisa tuh nggak sadar itu kalau memang sebenarnya ada perjuangan sebegitu hebatnya dari kamu untuk menjalani hubungan bersama dengan dia, gitu ya. Dia nggak sadar itu apa yang kamu alami. Lagi-lagi kata Mari, ini orang naif, gitu. Mungkin menurut dia ya pokoknya dia cinta kamu, dia sayang kamu, entah bagaimana pengekspresian cinta dan sayangnya dia ini tuh ke kamu, harusnya kamu udah bersyukur banget, kayak semacam sudah impas
gitu loh. Tenaganya kamu, waktunya kamu, gitu ya. Impas hanya sebab karena dia tahu bahwa dia cinta sama kamu, gitu. Di sana ya. Mungkin kamu kayak menganggap bahwa wah ini tuh semacam kamunya aja jadi single fighter di sini. Tapi menurut dia enggak lah, kamu single fighter pun kan dibalas dengan perasaan cintaku ini kan ada sama kamu gitu loh. Nah di sana bisa itu, tuh ya. Jadi yang kayak bahwa apa yang menjadi alasannya kamu kemudian untuk menyerah itu tuh tidak mampu untuk dia pahami, tidak mengerti dia, gitu loh. Jadi memang kalau dengan orang seperti ini bisa-bisa berat bagi kamu ya kalau memang kamu mau bertahan sama dia. Soalnya dia kayak nganggep bahwa apa yang dia lakukan dalam hubungan kalian sudah tepat. Dia tidak mengkoreksi dirinya dia bahwa yang dia anggap tepat itu tuh ternyata masih kurang bagi kamu. Jadi sehingga evolusi dirinya dia itu tuh boleh tidak akan terjadi. Jadi payah juga gitu ya. Payah juga. Gitu loh. Karena yang maunya kamu kan kalau hubungan ini tuh tetap berjalan, kontribusinya dia bisa lebih besar ya. Tapi lagi-lagi mari katakan di sini bahwa dia nggak tahu bahwa memang kontribusinya dia harus dia tambahkan. Gitu loh. Nggak sadar dia tuh. Jadi makanya mari juga nggak bisa kayak melarang kamu atau memberikan saran kepada kamu untuk sabar gitu ya. Lah kayak gimana? Kamu udah cukup lama sabar di sini soalnya ya. Gitu. Mau sampai kiamat apa? Kayak gimana tuh? Kecuali kalau melihat memang ada niatannya dia untuk mengupgrade dirinya dia gitu ya. Sehingga dia boleh berlaku lebih untuk kamu. Kalau mari ada lihat tindakan seperti itu, pasti mari akan sarankan ke kamu untuk tabah dulu gitu ya. Sampai dia aktualisasikan upgrading dirinya dia atau sampai dianya itu tuh sampai waktunya ya, apa yang dia lakukan itu tuh membuahkan hasil manis bagi kamu. Tapi di sini tuh malah nggak ada, belum ada gitu. Jadi kamu ini tuh kan berusaha sedang meringankan hidupnya kamu kan, meringankan bebannya kamu, membuat kamu kembali tenang, kembali nyaman dengan dunianya kamu sendiri, dengan dirinya kamu sendiri, dengan hidupnya kamu sendiri. Ya itu yang nggak bisa dicegah gitu ya. Karena memang itu tuh tanggung jawabnya kamu. Memang itu yang harus kamu lakukan. Gitu loh. Jangan hanya gara-gara ingin bersama dengan si dia, lantas kamu menggadai ketenangannya kamu, kebahagiaannya kamu, ketenangannya kamu. Gitu ya. Itu kan tidak benar juga. Gitu loh. Nah, konsekuensi dalam relationship ini udah sempat kamu tanggung. Mau tanggung sampai seberapa lama? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi juga tidak salah jika kemudian kamu jika memilih untuk menyerah ya, dari kemudian kamu kayak memutuskan dari percintaan, dari pacaran menjadi teman saja gitu ya. Nah, kemudian kamu kayak memutuskan bahwa kamu untuk dirinya kamu sendiri dulu dan mengabaikan relationship ini, ya enggak salah jadinya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah kira-kira yang terjadi dalam waktu dekat ini. Bahwa kamu akan belak-belakan. Ya, menunjukkan kepada dia akan seperti apa sikapnya kamu. Akan seperti apa keputusannya kamu. Perihal relationship dengan si dia. Gitu ya. Dia tidak tolak. Memang sebenarnya dia nggak tolak, tapi dia tidak tolak secara terang benderang ke kamu, tapi dia akan melakukan tindakan diem-diem gitu ya, untuk memutar balik keputusannya kamu itu gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Aquarius, Sagittarius, Cancer, kemudian Scorpio, Gemini, Libra ada di situ. Kemudian ada energi dari Capricorn dan energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.